Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dari ilmu balaghah, yaitu tentang tasbih. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya ilmu balaghah itu terdapat disiplin ilmu lagi, ada 3 lebih tepatnya. Yang pertama ada yang namanya ilmu bayan, yang kedua ada ilmu ma'ani, yang ketiga ada ilmu badi'. Nah, kalau dalam ilmu bayan, faidah kita mempelajari ilmu bayan itu adalah supaya kita bisa mengungkapkan satu maksud dengan redaksi yang berbeda. Contohnya, kalau kita ingin mengungkapkan bahwa seseorang itu cantik, pertama kita mengatakan, "Oh, kamu cantik ya." Kemudian redaksi yang kedua, "Oh, kamu itu seperti bunga ya." Kemudian yang ketiga, "Oh, kamu itu seperti rembulan," dan sebagainya. Ketiga ungkapan tadi sama kan intinya ya, sama-sama ingin memuji kecantikan seseorang, tapi redaksinya berbeda-beda. Nah, salah satu uslub atau gaya bahasa dalam ilmu bayan itu ada yang dinamakan dengan tasbih. Nah, apa sih itu tasbih? Apa pengertian tasbih dalam ilmu balaghah? Ini, dari segi bahasa atau dari segi leksikalnya, tasbih itu dinamakan atau berarti tamtsil, perumpamaan, penyerupaan. Sedangkan dalam istilah ilmu balaghah, tasbih itu adalah huwa bayanu anna syai'an aw asya'a syarakat ghairaha fi sifatin aw aktsar bi adatin hiyal kaf aw nahwaha malfudhah aw malhudhah. Gitu ya. Jadi begini, bahwa bayan itu adalah menjelaskan bahwa satu perkara atau beberapa perkara itu bersekutu, bersamaan dengan hal yang lainnya karena ada kesamaan dalam satu sifat atau beberapa sifat, satu sifat atau banyak sifatnya, dengan menggunakan perantara huruf kaf yang artinya itu seperti atau sejenisnya, baik itu tersurat ya, ada dalam lafalnya ataupun hanya tersirat. Jadi tamtsil ini menyerupakan atau mengumpamakan satu hal dengan hal yang lainnya karena ada sifat yang sama. Sifatnya mau satu atau banyak. Contoh, ada wanita cantik, ada bunga, sama-sama punya keindahan. Wanita cantik indah, bunga indah. Kita menyamakan, "Oh, kamu itu ya seperti bunga." Nah, contohnya seperti itu. Karena sama-sama indah, kita diumpamakan. Umpamaan seperti itu dalam balaghah dinamakan dengan tasbih. Contoh yang lainnya, karena kita tahu ya, namanya Umar bin Khattab itu kan pemberani. Kemudian ada singa juga pemberani. Karena sama-sama pemberani, maka diumpamakanlah. Nah, perumpamaan semacam ini disebutnya tasbih dalam ilmu balaghah. Kita lihat contohnya. Khalidun kal asadi fish syaja'ah. Khalid kal asad fish syaja'ah. Khalid seperti singa dalam keberaniannya. Ya. Khalid seperti singa dalam keberanian. Khalid ini yang diumpamakan adalah seperti singa. Kemudian sifatnya adalah fish syaja'ah, sama-sama berani. Yang kedua, qalbuhu kal hijarah qaswatan wassalabatan. Hatinya itu seperti batu, qaswatan ya kerasnya, wassalabatan dan kuatnya. Hatinya itu seperti batu. Ya, hati diumpamakan seperti batu. Sifat yang samanya adalah sama-sama keras, sama-sama kuat. Nah, kalau yang contoh pertama itu satu sifat saja, kalau yang kedua sifatnya itu ada 2. Ya. Nah, ungkapan
seperti ini ya, dua ungkapan ini dinamakan dengan tasbih dalam ilmu balaghah. Kemudian teman-teman, dalam tasbih itu ada rukunnya. Ya. Rukun itu artinya sesuatu hal yang harus ada. Kalau hilanglah rukun maka tidak ada. Ibaratnya kalau sholat nih, kalau nggak ada satu rukunnya maka sholatnya nggak sah, gitu, karena nggak ada. Gitu. Nah, rukun ini sesuatu hal yang mesti harus kudu ada. Ya. Dalam tasbih, rukunnya itu ada 4 macam. Pertama, ada yang dinamakan dengan musyabbah, artinya sesuatu yang diserupakan. Ada juga yang kedua musyabbah bih, sesuatu yang diserupakan dengannya. Ya. Ada tasbih, ya, alat atau perantara untuk tasbih, penyerupaan tadi. Kemudian wajah syabah, ya, yaitu sifat, ya, yang menjadi letak kesamaan antara musyabbah dengan musyabbah bih. Kita lihat contohnya yang tadi ya, kita menunjukkan lagi. Khalid kal asad fi syaja'ah. Khalid ini sebagai musyabbah, kafnya itu sebagai adat tasbih. Al asad musyabbah bi. Nah, fi syaja'ah ini merupakan wajah syabahnya. Contoh yang kedua, qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Qalbuhu musyabbah, huruf kafnya adat tasbih, hijarah musyabbah bi, qaswatan wa salabatan wajah syabahnya. Begitu ya. Kemudian ada tasbih ini ya, tadi kan hanya huruf kaf saja. Ternyata ada tasbih ini bisa berupa huruf, bisa berupa isim, bisa juga berupa fi'il. Yang artinya sih inti-intinya adalah bahwa semisal gitu ya, mirip, seperti, yang artinya semacam itu ya. Contoh, ada tasbih yang merupakan huruf, bisa dengan kaf atau ka'anna ya, yang artinya sama ya, seperti. Contoh, ka'anna Zaidan bahrun fil karam. Karena seakan-akan Zaid itu bahrun, ya, laut, fil karam dalam kemuliaan. Nah, ka'ana berarti sebagai adat tasbih. Zaidan musyabbah, bahrun musyabbah bi, fil karam adat wajah syabahnya. Kemudian ada tasbih juga bisa berupa isim. Contohnya dengan kata mislu, wahkah, syibhu, yang artinya sama juga ya, seperti atau semisal atau mirip. Contohnya, Muhammadun mithlul bahri fil karam. Muhammad seperti laut dalam kemuliaannya. Muhammad musyabbah, mithlu adat tasbihnya, bahri musyabbah bi, fil karam wajah syabahnya. Ada juga ada tasbih ini berupa fi'il, ya. Contohnya seperti yumathilu, yusyabihu, yuhaki, tentunya dengan tasrifannya bisa berupa fi'il madi atau fi'il mudhari'nya. Contoh, Aisyah tumathilul wardah fil jamal. Aisyah menyerupai bunga wardah dalam kecantikan. Aisyah musyabbah, tumathilu ada tasbih, wardah musyabbah bih, fil jamal wajahnya, sifatnya yang diserupakan. Nah, itu teman-teman sekalian tentang tasbih. Insyaallah untuk materi lebih lengkapnya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di video ini. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.